Halo para pencinta rebahan sejati, apa kabar hari ini? Sehat? Teruslah pertahankan imun Anda agar si virus corona tak berani mendekat. Ya, bagaimana menanggapi omongan tetangga? Masih resah, gelisah, pasrah, mendesah, ngomong apaan sih ya? Lagi-lagi bertemu dengan KM. Kali ini KM akan merangkum film ini. Ya, masih ingat dengan film ini? Ya, kali ini KM akan menceritakan alur cerita film Popeye si Pelaut, yang mana film ini menceritakan tentang seseorang pelaut memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Ketika si pelaut tersebut memakan bayam, film Popeye ini juga adalah sebuah film komedi musikal Amerika Serikat tahun 1980-an. Ya, pasti orang lahiran tahun 1000-an tak asing dengan film ini. Oke, tak usah berbanyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Ini dia Popeye-nya, sekaligus tokoh utama di film ini, dan film pun akan berfokus kepadanya. Diceritakan Popeye pulang dari perantauan yang telah menjajahi pulau-pulau. Sesampainya Popeye di desanya, kelihatan seluruh penduduk merasa ketakutan. Sesampainya di rumah, Popeye bertemu dengan anak penjaga kos bernama Olive Zaitun. Zaitun pun mempersiapkan kamar untuk si Popeye. Di malam harinya, Popeye pun diajak makan bersama oleh keluarga Zaitun. Ya, mereka pun bercerita tentang segala sesuatu yang terjadi, dan tiba-tiba mereka beranjak pergi tanpa menghiraukan si Popeye ini. Ya, sad boy, bukan? Masih di malam itu, scene menunjukkan si pelaut yang paling ditakuti, disegani, dihormati, dan diseremi. Ketika si pelaut ini meneriakkan untuk mematikan lampu di malam harinya, ya seluruh penduduk pun mematikan lampunya. Akan tetapi si Popeye yang tidak tahu masih menyalakan lampu sambil melihat dan mengingat ayahnya. Pagi pun tiba. Seluruh penduduk seperti biasa menjalani hari-harinya. Ada yang nongkrong di sebuah kafe untuk berdiskusi, bercerita, dan berlelucon, sehingga menimbulkan ketawa ketiwi. Dikarenakan zaman itu belum ada yang namanya gadget. Coba kalau ada, pasti akan terjadi seperti yang kita alami sekarang. Di saat Popeye bercerita dengan temannya, ia pun merasa tak nyaman karena diganggu dan dibuli. Ya, sebagai penjantan sejati, Popeye pun mengeluarkan kejantanannya, sehingga terjadilah baku hantam. Ya, mereka pun dikalahkan dengan mudah karena yang dilawan adalah sang tokoh utama, cu. Ya, begitulah kira-kira. Singkat cerita, malam pun tiba.
Si Popeye menghadiri sebuah acara, akan tetapi ketika si Popeye menyapa hadirin, seketika itu para hadirin terdiam. Ya, ini diakibatkan karena ketidaksukaan hadirin kepada si Popeye. Popeye pun memutuskan untuk pergi. Sad boy, bukan? Dan ternyata pesta itu adalah acara untuk mendekatkan si pelaut yang ditakuti dan disegani bernama si pelaut Bluto dengan si tuan putri yang bernama Olive Jaytun. Ya, tentu saja Jaytun tak mau menghadiri acara tersebut dikarenakan pada sejatinya Jaytun tak menyukai si pelaut Bluto. Nona Olive Jaytun pun meninggalkan rumahnya. Lalu bertemu dengan Popeye. Si Popeye pun membawa keranjang Nona Jaytun ini ke dermaga. Lagi asik-asiknya bercerita, bersenda gurau tentang kegalauan hidup, keceriaan masa depan, kenang-kenangan masa lalu bersama mantan. Diam-diam seseorang entah siapa menukarkan keranjang Nona Jaytun tersebut. Dan ketika dibuka, keranjang itu pun berisi di sisi lain. Pelaut Bluto marah, pikiran tak karuan, hati tak lagi jedak-jeduk seperti tiktokers, hati tak lagi sinkron, makan tak lagi enak, tidur tak lagi nyenyak, emosi memuncak, darah memanas. Pelaut Bluto pun melampiaskannya kemarahannya dengan mengobrak-abrik rumah dan seisinya. Ya, semua kocar-kacir ketakutan. Di tengah-tengah kejadian tersebut, Popeye dan Jaytun pun pulang secara bersamaan dengan menggendong seorang bayi yang mereka temukan. Ya, tentu saja Anda tahu apa yang akan terjadi. Ya, si pelaut Bluto pun semakin marah sehingga memukuli Popeye. Ya, Popeye pun menerima pukulannya tanpa melawan sedikit pun. Exercise tax. Keesokan harinya, bahwa ada informasi akan diadakannya kompetisi tinju, yang mana petinju itu datang dari luar pulau yang telah melala buana dan tak terkalahkan. Dan kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh adiknya Jaytun untuk bisa menang di kompetisi tersebut. Karena jika menang, ia berpikir ia tak lagi diremehkan di desa tersebut. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Ya, tentu saja si adik Jaytun tak ada apa-apanya dibandingkan si petinju yang telah melala buana namanya. Popeye pun seperti tak terima dengan apa yang dilakukan petinju tersebut terhadap adiknya Jaytun. Popeye pun memutuskan untuk terjun ke ring tersebut. Ya, tentu saja pertandingan ini pun dimenangkan oleh sang tokoh utama, Popeye. Dikarenakan kemenangan itu, Popeye pun mendapatkan empati yang besar dari seluruh penduduk tersebut. Di pagi harinya, si bayi yang Popeye temukan di keranjang tersebut seperti bisa meramal masa depan. Dikarenakan keahlian itu, si paman seperti tertarik dan memanfaatkan kemampuan bayi tersebut untuk meramal kemenangannya di adu kuda di sebuah kafe. Dan ternyata si paman menang dan mendapatkan banyak uang. Dan ternyata juga si pelaut Bluto mengintip keajaiban tersebut.
Ya, si paman pun mendapatkan uang banyak. Zaitun dan Popeye pun menjemput si bayi. Di sisi lain, si pelaut Beluto mempengaruhi si paman untuk menculik si bayi. Ya, dikarenakan ketakutan, si paman pun menurutinya. Ketika ingin menidurkan si kecil, Popeye pun didatangi oleh penagih pajak. Tak sengaja Popeye mendorong si tukang pajak sehingga si tukang pajak terjatuh. Popeye pun memperoleh empati penduduk yang sangat besar sekali. Sehingga Popeye digendong-gendong seperti pahlawan. Ya, karena sejatinya seluruh penduduk itu tidak menyukai si tukang pajak karena sering meminta-minta. Tapi di sisi lain si paman tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Si paman pun menculik si bayi. Ya, begitulah. Malam pun tiba. Popeye pun galau tak karuan berbicara sendiri karena terpukul atas kehilangan si anak yang ia beri namanya Sweepy. Dan ketika si paman meneropong ke sebuah kapal, si paman melihat Sweepy dan tak sengaja menyebut namanya. Dan itu pun didengar oleh Zaitun sehingga si paman agak ketakutan. Akan tetapi setelah diinterogasi ia pun mengaku bahwa Sweepy telah diambil oleh si pelaut Beluto. Popeye pun memutuskan untuk memasuki ruangan itu sendiri. Akan tetapi malah Popeye bertemu dengan ayahnya yang telah diikat dan fokusnya pun teralihkan oleh papanya tersebut. Sehingga berdebat tentang kemiripan apakah benar atau salahnya mereka adalah ayah dan anak. Ya, karena sejatinya mereka pun belum pernah bertemu selama ini. Singkat cerita, Popeye pun melepaskan ikatannya. Setelah itu, si Popeye baru teringat dengan Sweepy yang telah dibawa si pelaut Beluto. Dan terjadilah kejar-kejaran yang mana Popeye dan ayahnya masih berdebat tentang kemiripan mereka berdua. Dan mereka pun menabrak kapal pelaut Beluto. Akan tetapi Beluto telah beralih ke perahu kecil. Dan ternyata Beluto memanfaatkan si anak tersebut untuk meramal di mana keberadaan harta karun. Alhasil Beluto pun mendapatkannya. Dan di sisi lain ternyata penjaga harta karun tersebut adalah seekor gurita yang besar. Popeye pun tak banyak berpikir langsung menyusul Bruto dan mereka pun bertarung, berkelahi, beradu jotos. Ya masih ke dalam keadaan seri, tak ada yang kalah dan yang mengalah. Di sisi lain, si kakek dan Sweepy membuka harta karun tersebut dan ternyata isinya hanya sepucuk surat, trompet, dan kaleng yang berisi bayam. Di tengah-tengah Popeye dan Bluto bertarung. Di sela-sela Zaitun yang tenggelam ditarik gurita, Popeye yang hampir kalah oleh pelaut Bluto, si kakek pun melempari Popeye kaleng yang berisi bayam. Bluto tahu Popeye yang tidak suka memakan bayam, niat ingin meracuni Popeye dengan bayam tersebut. Ya, ternyata Popeye menjadi lelaki yang sejati dan kuat. Tulang besi urat kawat yang tak terkalahkan. Ya, dengan mudah ia mengalahkan gurita, menyelamatkan Zaitun, dan mengalahkan si pelaut Bluto.
Film pun ditutup dengan sebuah nyanyian. Film pun selesai. Ya, film Popeye ini mengingatkan kita sewaktu kecil ya, yang mana mata-mata kita dimanjakan, dihibur oleh aksi-aksi heroiknya. Ya, untuk teman-teman dimanapun kalian berada, tetaplah waspada and hati-hati, mengingat virus corona sudah melala buana. Tetap terapkan protokol kesehatan ya. Jaga diri, jaga hati, jaga mata asik. Ya, tetaplah menjaga atau apa ya? Tetaplah menjaga diri sendiri. Ya, begitulah. Saya KM, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.